Baik, apa yang dimaksud dengan APAR? APAR adalah alat pemadam api ringan. Itu adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing atau dibawa, kemudian dioperasikan oleh satu orang, berdiri sendiri dan mempunyai berat itu antara setengah kilogram sampai 16 kilogram dan digunakan itu pada api awal. Nah, fungsi dari APAR ini yaitu dia untuk memadamkan api awal atau api ringan. Apabila dia sudah lebih dari apinya sudah membesar, itu kita tidak dapat menggunakan APAR, akan tetapi itu kita menggunakan hidran. Dan fungsinya ini otomatis untuk memadamkan api ringan atau api awal. Nah, di sini APAR itu terdiri dari beberapa jenis ya, media pemadamnya itu. Dia itu ada 5 jenis media APAR. Di antaranya ada air, busa, powder, CO2 dan juga halon. Di sini kita terutama di rumah sakit kita sering gunakan APAR itu yang isinya dry powder dan juga halon. Seperti di ruangan-ruangan rawat atau di perkantoran, ruang administrasi itu kita menggunakan APAR yang isinya dry powder. Akan tetapi itu di ruang-ruangan intensif kita lebih menggunakan APAR yang isinya halon. Karena apa? Karena itu untuk lebih aman untuk alat-alat medisnya ya, terutama seperti di ruang radiologi, laboratorium. Karena APAR yang isinya dari halon itu dia tidak meninggalkan residu, kan tetapi tidak membuat alat-alat medis tersebut menjadi rusak, lebih aman dia. Nah, di sini cara menggunakan APAR itu kita ada petunjuknya 4 langkah. Akan tetapi sebelum kita mengikuti 4 langkah tersebut, ada baiknya kita sebelum menggunakan APAR itu kita bolak-balik APARnya sebanyak 3 kali. Karena ini APARnya dry powder, jadi untuk menghindari terjadinya endapan. Kemudian APAR diletakkan pada posisi yang aman dari sumber api, dan kemudian dilepaskan sigil pengaman. Dan langsung mengikuti petunjuk TATS, yaitu tarik pin pengaman dan bebaskan selang, kemudian arahkan ke dasar api, kemudian tekan gagang atau handle, dan yang terakhir itu sapukan dari sisi ke sisi sampai apinya padam. Berikut cara menggunakan APAR. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat evakuasi kebakaran. Pada saat kita menemukan api, segera padamkan dengan peralatan yang tersedia, seperti APAR atau hidran kebakaran. Kemudian kita mengaktifkan alarm kebakaran atau menghubungi operator yaitu ke 150. Kemudian kita segera tinggalkan ruangan, jangan kita memikirkan barang yang akan diselamatkan, karena keselamatan jiwa kita itu lebih penting. Dan jangan melakukan tindakan yang membuat orang lain panik ya, seperti kita saling dorong-mendorong, saling berlarian, dan juga saling berteriak. Kemudian ingat pada saat kita menuju keluar itu jangan sekali-kali kita menggunakan lift. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kebakaran itu kita akan mematikan arus listrik ya. Kita akan terperangkap dalam lift apabila kita menggunakan lift. Akan tetapi itu lebih aman kita menggunakan tangga emergensi atau tangga darurat. Apabila kita terperangkap dalam ruangan yang berasap itu segera kita selamatkan diri kita dengan cara kita merangkak. Kenapa demikian? Karena udara di bagian bawah itu relatif lebih bersih dari pengaruh asap dan masih mengandung oksigen. Kemudian kita menutup celah di bawah pintu itu dengan kain basah untuk menghindari masuknya asap atau kobaran api yang lebih luas. Dan tutup semua pintu yang telah kita lewati untuk menghambat penjalaran api lebih luas lagi. Kemudian jika kita terperangkap di dalam ruangan, beritahu keberadaan kita kepada orang yang di luar. Bisa seperti kita melambai-lambaikan kain atau kita berteriak ke arah petugas rescue-nya. Kemudian jangan kita melakukan hal-hal yang kita anggap itu hal yang cepat, akan tetapi berbahaya bagi kita, seperti melompat dari lantai atau gedung tingkat atas. Akan tetapi kita melakukan hal-hal yang seperti melambai-lambaikan tanda ya kepada petugas rescue-nya, dan tunggu sampai bantuan petugas rescue datang. Demikian hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam evakuasi kebakaran. Terima kasih atas sesi pertanyaannya dan salam edukasi.